Richard Franklin Speck lahir pada tanggal 6 Desember 1941 di pedesaan Kirkwood, Illinois. Keluarga mereka kemudian pindah ke Monmouth, Illinois dan tinggal di sana bersama 7 saudaranya. Dari ketujuh saudaranya, Richard adalah salah satu anak yang sangat dekat dengan ayahnya, Benjamin Franklin Speck, dan sering menghabiskan waktu bersama. Yang paling sering mereka lakukan adalah pergi memancing. Sementara ibunya, Mary Margaret Carbo Speck, adalah orang yang sangat religius dan menentang keras penggunaan alkohol dan rokok. Richard sangat bahagia terlahir dari orang tua yang baik dan peduli. Tetapi semua itu berakhir ketika ia berusia 6 tahun. Pada tahun 1947, ayahnya yang berusia 53 tahun meninggal karena serangan jantung. Belum selesai ia terpukul, tak lama kemudian ibunya menikah lagi dengan Carl Lindbergh. Pada tahun 1950, suami ibunya itu memiliki sifat yang berbanding terbalik dari ayahnya. Ayah tiri Richard bekerja sebagai salesman asuransi keliling. Ia memiliki catatan kriminal karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan penipuan. Ia juga suka minum-minum serta melecehkan Richard saat masih muda secara psikologis dan verbal. Bersama keluarga barunya itu, ia pindah ke Dallas Timur, Texas. Sejak itu, mereka sering berpindah-pindah rumah dan tinggal di beberapa lingkungan miskin di kota itu. Richard Speck adalah seorang siswa yang buruk di sekolah. Dia menolak untuk memakai kacamata, padahal dia membutuhkannya. Dan Richard juga tidak mau berbicara di kelas karena rasa cemasnya yang berlebihan. Akhirnya, dia mengulang kelas 8 dan drop out pada semester kedua tahun pertamanya di sekolah menengah atas. Ketika menginjak usia 13 tahun, Richard mulai mengikuti kebiasaan minum-minum ayah tirinya dan mabuk hampir setiap hari. Ia mulai bekerja menjadi karyawan tetap di beberapa pekerjaannya dan bahkan menikah setelah menghamili seorang gadis berusia 15 tahun yang dia temui di Texas State Fair. Namun, dia sering terlibat dengan polisi. Richard juga mulai belajar cara membuka jendela dengan pisau lipat untuk melakukan kejahatan. Di tangannya, ada tato bertuliskan "Born to Raise Hell". Ia berpegang teguh pada kata-kata itu. Dia adalah pemuda terburuk. Selama masa mudanya, ia ditangkap 41 kali sebelum usianya beranjak 24 tahun. Richard bekerja sebagai buruh di perusahaan minum botol 7-Up dari tahun 1960 hingga 1963 dan menghabiskan sebagian besar gajinya untuk narkoba dan pelacur. Pada bulan Oktober 1961, dia bertemu Shirley Annette Mellon yang berusia 15 tahun di Texas State Fair dan menghamilinya setelah hubungan mereka berjalan 3 minggu. Mereka kemudian memutuskan untuk menikah pada tanggal 19 Januari 1962 dan Richard mengubah nama belakangnya kembali ke nama ayah kandungnya, yaitu Speck. Saat Shirley melahirkan seorang putri yang diberi nama Robbie Lynn pada tanggal 5 Juli 1962, ia sedang menjalani hukuman 22 hari karena mengganggu ketenangan dengan berkelahi dalam keadaan mabuk. Dia juga sering keluar masuk penjara karena banyak pelanggaran kecil selama pernikahan, termasuk pencurian, penipuan cek, dan penyerangan yang semakin ganas. Richard yang memiliki wajah menyeramkan dengan banyak bekas jerawat di wajahnya, seiring berjalannya waktu, kejahatannya semakin meningkat. Penangkapannya semua termasuk dalam aksi pencurian, perampokan,
penipuan, dan penyerangan. Pada tahun 1965, Richard menyerang seorang wanita di tempat parkir gedung apartemennya dengan pisau ukir 17 inci. Namun, wanita itu berhasil melarikan diri sehingga Richard ditangkap dan dijatuhi hukuman 16 bulan penjara. Dia akhirnya dibebaskan setelah 6 bulan karena kesalahan. Richard sering mencurigai istrinya berselingkuh dan sebagai hukuman, dia akan menjemput pelacur, berhenti di depan rumah mereka dan membelai wanita-wanita itu, sementara Shirley melihat itu dari dalam rumah. Shirley selama ini hidup penuh ketakutan. Ia berkata, bila Richard sering memperkosanya dengan menodongkan pisau dan menuntutnya untuk berhubungan seks 4-5 kali dalam sehari bersamanya. Ketika Richard sedang mabuk, dia akan berkelahi atau mengancam siapapun, kata petugas yang menangkapnya saat masa percobaan. Selama dia memiliki pisau atau pistol, ketika dia sadar atau tidak bersenjata, dia bahkan tidak bisa menghadapi seekor tikus. Khawatir akan nyawanya, Shirley, istri Richard, mengajukan gugatan cerai pada bulan Januari 1966 dan mengambil hak asuh penuh atas anak mereka. Pada bulan yang sama, Richard ditangkap karena penyerangan yang cukup berat, tetapi pengacara ibunya berjuang untuk pengurangan hukumannya dan itu berhasil. Richard hanya dikenai denda sebesar $10, itu pun Richard tidak membayarnya. Menurut The Crime of the Century, Richard Speck and the Murders That Shocked a Nation, kekerasan Richard semakin meningkat saat ia berada di Texas. Setelah pindah kembali ke Monmouth untuk tinggal bersama saudara perempuannya, dia menikam seorang pria dalam perkelahiannya di bar. Aksi kejahatan lainnya juga ia lakukan, seperti mencuri mobil dan merampok toko kelontong, menyiksa, bahkan memperkosa seorang wanita berusia 65 tahun di rumahnya. Richard kemudian membunuh seorang pelayan bar berusia 32 tahun yang bekerja di bar tempat dia bekerja di bidang pertukangan. Setelah diinterogasi atas pembunuhan ini, ia kabur dari kota dan tinggal bersama salah satu saudara perempuan lainnya di Chicago. Pada bulan Juli di tahun yang sama, Richard ternyata memutuskan untuk tinggal lebih lama dari yang dijanjikan dan berusaha mendapatkan pekerjaan di sebuah kapal dengan National Maritime Union. Dia tinggal di sana selama 5 hari untuk menunggu tugas pengirimannya. Pada saat itulah, ia melakukan kejahatan terburuknya. Pada tanggal 12 Juli setelah menerima tugas, ketika Richard Speck tiba di kapal dan mengetahui jika posisinya diberikan kepada orang lain, ia pun marah. Lalu ia memulai pesta minum-minum di lingkungan sekitar. Dalam pesta mabuk-mabukannya itu, Richard bertemu dengan Ella May Hooper, seorang wanita berusia 53 tahun yang menghabiskan hari dengan minum-minum di kedai minuman yang sama dengannya. Tak lama kemudian, Richard mengancamnya dengan menodongkan pisau ke arahnya dan membawa wanita itu ke kamarnya. Dia kemudian memperkosanya dan mencuri pistol rom berkaliber 22 mm. Pada 13 Juli 1966, karena bangga memiliki senjata, Richard mulai keliling ke jalan-jalan di South Side Chicago. Setelah 1 mil, dia menemukan sebuah rumah modern yang merupakan sebuah asrama wanita yang saat itu berisi 9 mahasiswa perawat di rumah sakit komunitas Chicago Selatan. Ia kemudian menerobos masuk melalui jendela townhouse dengan cara yang dia pelajari saat masih remaja pada pukul 11 malam dan berjalan menuju kamar tidur. Richard pertama-tama mengetuk pintu kamar perawat mahasiswi pertukaran pelajar Filipina, Corazon Amurao, 23 tahun.
dan mengancam mahasiswi itu dengan senjata yang dia curi sebelumnya untuk mengantarnya ke kamar teman-temannya. Di antaranya adalah mahasiswi pertukaran pelajar dari Filipina, Merlita Gargulo, 23 tahun, dan Valentina Passion, 23 tahun. Lalu menuju ke kamar sebelah tempat para mahasiswi Amerika, Patricia Matusek, 20 tahun, Pamela Wilkening, 20 tahun, dan Nina Josmel, 24 tahun. Saat itu, mereka semua sedang tidur. Richard Speck kemudian membangunkan orang-orang Amerika dan mengikat pergelangan tangan ke-6 gadis itu di belakang punggung mereka dengan potongan sprei yang robek. Corazon Amurao adalah satu-satunya yang selamat dari kejadian itu. Kemudian ia berkata, "Teman-temanku yang berasal dari Amerika sempat berkata pada kami harus mempercayainya. Mungkin jika kami tenang dan diam, dia juga akan tenang." Beberapa saat kemudian, dia berbicara pada kami semua, dan tampaknya dia terlihat cukup tenang. Jadi, kami kira ia akan melepaskan kami. Sebaliknya, ternyata Richard kemudian menggiring mereka satu persatu keluar ruangan dan menikam serta mencekik setiap wanita sampai mati. Corazon mengatakan jika tidak ada teman-temannya yang berteriak saat mereka digiring keluar dari ruangan. Tetapi, dia kemudian mendengar teriakan mereka yang terdengar seperti diredam. Saat Richard membelakanginya, Corazon berguling-guling di bawah tempat tidur di ruangan itu dan bersembunyi. Di tengah-tengah pembantaian ini, 2 perawat mahasiswa lainnya yang juga tinggal di asrama tiba di rumah. Pertama adalah Suzanne Faris, 21 tahun, yang ditikam Richard hingga tewas di lorong lantai atas saat dia berjalan ke kamarnya. Yang kedua adalah Mary Ann Jordan, 20 tahun, yang juga ditikam sampai mati saat masuk ke asrama. Yang terakhir adalah Gloria Jane Devi, 22 tahun. Saat itu ia diantar oleh pacarnya larut malam. Dia adalah satu-satunya wanita yang diperkosa dan disiksa secara seksual oleh Richard Speck sebelum dibunuhnya. Mungkin karena kedatangannya yang terlambat ini, Richard sepertinya lupa dengan hitungan berapa banyak wanita yang telah diikatnya, karena dia tidak mengingat Corazon. Corazon tetap bersembunyi di bawah tempat tidur sampai jam 6 pagi untuk berjaga-jaga. Padahal, itu sudah lebih dari beberapa jam setelah Richard menyelesaikan pembantaiannya malam itu. Corazon berlari dari tempat persembunyiannya ke jendela terdekat sambil berteriak, "Tolong aku! Mereka semua mati! Teman-temanku semuanya sudah mati! Oh Tuhan, hanya aku yang masih hidup!" Ia terus berteriak sampai polisi tiba. Meskipun Richard telah melarikan diri, dia dengan mudah dikenali saat pergi ke rumah sakit beberapa hari kemudian, dan seorang dokter melihat tatonya setelah membaca tentang kejadian di surat kabar. Richard diadili atas pembunuhan tersebut setelah panel psikiater yang dipilih oleh pembela dan penuntutnya menilai jika dia orang yang mampu untuk melakukannya. Selama persidangannya yang dimulai pada tanggal 3 April 1967, Richard mengaku tidak ingat pembunuhan itu. Namun, hal itu tidaklah menjadi penghalang bagi penuntut karena mereka sudah memiliki saksi mata yang siap untuk mengidentifikasinya. Corazon Amurao, seorang mahasiswi perawat yang berhasil selamat, kemudian maju ke kursi saksi dalam persidangan. Dalam momen yang dramatis, ia berdiri tepat di depan Richard Speck, lalu menunjuk ke arahnya sampai hampir menyentuh dadanya dan berkata, "Ini dia pelakunya." Pihak penuntut juga menemukan sidik jari yang cocok dengan sidik jari Richard di tempat kejadian perkara. Persidangan Richard Speck menjadi perbincangan nasional saat itu.
Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Amerika abad ke-20 seseorang membunuh begitu banyak orang secara acak. Hal ini dipandang sebagai akhir dari era ketidakbersalahan bagi banyak orang. Karena tidak pernah ada terpikirkan jika seseorang akan membunuh korban yang tak berdaya tanpa motivasi yang jelas sebelumnya. Juri bermusyawarah untuk memutuskan hukuman Richard selama 45 menit, lalu kembali dengan memvonis Richard Speck bersalah. Pada awalnya, dia dijatuhi hukuman mati, tetapi kemudian dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1971, ketika Mahkamah Agung memutuskan bahwa orang-orang yang menentang hukuman mati secara inkonstitusional dikecualikan dari juri. Richard menjalani hukuman ini di pusat pemasyarakatan Statesville di Illinois. Sepanjang waktunya di sana, dia sering tertangkap menggunakan narkoba dan minuman keras. Dia diberi julukan manusia burung karena dia memelihara sepasang burung pipit yang selalu terbang ke dalam selnya. Pada tahun 1996, sebuah video aneh yang diambil dari Richard pada tahun 1988 dirilis ke publik oleh seorang pengacara anonim. Dalam video tersebut, Richard mengenakan celana dalam sutra, lalu seorang wanita yang telanjang dada melakukan seks oral pada narapidana lain, sementara mereka berdua menggunakan kokain dalam jumlah besar. Pada suatu waktu, seorang narapidana dari balik kamera bertanya pada Richard mengapa dia membunuh 8 perawat siswa tidak bersalah. Ia hanya menjawab, itu bukan malam yang baik untuk mereka. Setelah menjawab pertanyaan itu, Richard pun tertawa. Richard Speck kemudian meninggal pada tanggal 5 Desember 1991 di malam ulang tahunnya yang ke-50 karena serangan jantung.